Oke, teks 3. Jadi dalam sebuah aula besar terpasang lampu pada langit-langit yang tingginya 6 meter dari lantai. Ya, gambarnya seperti ini. Kemudian cermin terpasang pada salah satu dinding. Dengan demikian, selain bayangan oleh sinar langsung dari lampu, tiap benda juga mempunyai bayangan oleh pantulan sinar dari cermin yang kita sebut bayangan kedua benda tersebut. Oke, jadi selain cahaya lampu itu menghasilkan bayangan, ya, misalkan seperti ini ya. Nah, karena lampu ini juga menyinari cermin, jadi nanti akan ada ya pantulan sinar lampu oleh cermin sehingga mengakibatkan objek kita itu juga punya bayangan ya, katanya seperti itu. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Kemudian penjelasannya, P titik pada lantai tepat di bawah lampu dan Q adalah titik pada garis pertemuan cermin dan lantai sehingga PQ itu tegak lurus terhadap garis pertemuan cermin dan lantai ya. Ini tanahnya tegak lurus. Jarak P dan Q-nya 10 meter, udah ditulis di gambar. Seseorang kemudian berdiri di garis PQ sehingga bayangan kepalanya oleh sinar lampu berada tepat di titik Q. Oke, jadi seseorang berdiri di suatu titik di garis PQ, kemudian bayangan kepalanya itu tepat berada di titik Q. Jadi kalau gue gambarin tuh kayak gini. Ya. Nah, bayangannya tepat di titik di sini. Oke, soal nomor 9. Jika orang tersebut berdiri 3 meter dari titik Q, oke, tinggi badannya adalah berapa sentimeter? Oke, kita kerjakan nomor 9 ya. Jadi ceritanya ada seseorang yang berdiri di PQ, kemudian jaraknya ke titik Q adalah 3 meter. Nah, kemudian kan tadi di teks ya bahwa bayangan kepalanya itu tepat di titik Q. Jadi kalau kita lukiskan ya, sinar lampunya seperti ini. Oke. Jadi dari L ke Q. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa tinggi ya, berapa tinggi orang ini. Ya, kita akan menggunakan yang namanya konsep kesebangunan ya. Sebentar gue lukiskan dulu kejadiannya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi titik-titiknya adalah Q, PL ya, sama ya. Nah, kemudian orang yang ada di sini itu direpresentasikan dengan sebuah garis di sini ya. Yang ini adalah tinggi orangnya gitu ya. Nah, misalkan orangnya itu dari titik T sampai T aksen ya. Oke. Kemudian kita amati di sini teman-teman ya. Ini kan ada dua buah segitiga ya. Segitiga siku-siku yang kecil, kemudian segitiga siku-siku yang besar nih. Oke. Kedua segitiga tersebut sama-sama memiliki sudut siku-siku. Oke. Nah, kemudian salah satu sudutnya adalah sudut yang ini, teman-teman ya. Misalkan ini adalah sudut alfa. Jadi segitiga kecil punya sudut alfa, segitiga besar juga punya sudut alfa. Ya. Oleh karena itu, karena keduanya sama-sama memiliki sudut siku-siku dan sudut alfa, maka sisa satu sudut yang lain ya, gue namakan sudut beta ya, pasti kedua segitiga ini memiliki sudut beta ya. Kenapa kedua segitiga ini memiliki sudut beta? Ya karena dua sudut mereka itu udah sama, yaitu sama-sama punya siku-siku dan sama-sama punya alfa gitu ya. Yang kecil kan punya alfa nih, yang besar juga punya alfa gitu. Maka mereka juga sama-sama punya sudut beta ya. Gue gambarin dulu. Jadi misalkan ini alfa, beta, dan siku-siku, maka yang besar juga alfa, beta, dan siku-siku. Karena dua buah segitiga ini memiliki sudut-sudut yang sama ya, sudut-sudut yang bersesuaian nilainya sama besar, maka kita katakan bahwa segitiga T aksen TQ ya, segitiga yang kecil sebangun dengan LQP gitu. Nah, berdasarkan konsep kesebangunan, oke, sebelum itu gue lengkapin dulu ya. Informasinya seperti ini. Jadi Q ke T itu 3 meter ya. Karena Q ke P itu 10, jadi T ke P itu 7 ya. Kemudian L ke P itu 6. Oke, udah. Nah, kita akan gunakan konsep kesebangunan. Di sini ya, sebentar. TT aksen per PL ya. Jadi ini per itu ya. Jadi sisi tegak segitiga yang kecil per sisi tegak segitiga yang besar sama dengan alas segitiga yang kecil yaitu QT
per ya ala segitiga yang besar. Ala segitiga yang besar berapa? Ki P ya. Dari Ki ke T kemudian T ke P. Jadi nanti nilainya 10 gitu ya. Ini berdasarkan konsep kesebangunan berlaku perbandingan seperti ini. Nah, kalau gua mau cari tinggi orangnya berarti cari panjang TT aksen ya. Seperti ini. QT-nya kita tahu ya. QT-nya kita tahu 3, PQ-nya kita tahu 10 ya, 3 tambah 7, PL-nya juga kita tahu 6. Tinggal substitusi aja, hitung dapat hasilnya adalah 1,8 meter. Benar ya? 3 kali 6 18 bagi 10. Jadi jawabannya adalah yang D, 180 cm ya, sama dengan 1,8 meter. Kayak gitu. Oke, nomor 10. Jika orang tersebut berjalan sejajar dinding ke arah kanan sejauh 2 meter, tinggi bayangannya di dinding atau cermin dari lantai adalah berapa? Oke, apa arti berjalan sejajar dengan dinding? Kan dindingnya ini terbentang arahnya seperti ini ya. Ya. Nah, dia berarti berjalannya seperti itu juga. Nah, berjalan ke kanan itu berarti dia berjalan ke arah sini, teman-teman ya. Jadi dia tuh di sini nih. Gitu. Nah, tapi untuk memudahkan pengamatan ya, gua akan mengamati kasus ketika dia itu bergeraknya bukan ke kanan sejauh 2 meter tapi ke kiri sejauh 2 meter. Nah, gambarnya udah gua buat nih. Ya, gambarnya itu seperti ini. Ya. Alih-alih dia gerak ke kanan sejauh 2 meter ya, gua mau amati apa yang terjadi ketika dia bergeraknya ke kiri sejauh 2 meter searah dengan dinding. Jadi dia bergerak ke kiri sejauh 2 meter ya. Ini 2 meter. Nah, jadi orang itu tuh sekarang di sini nih, di garis ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita analisis lagi ya sinarnya gitu ya. Ketika dia belum pindah kan yang tadi ya di soal sebelumnya, ya sinarnya seperti ini nih. Ya. Nah, kemudian dia pindah sejauh 2 meter sehingga di sini yang awalnya di sini ya, awalnya bayangannya di sini akan berada di sini, teman-teman, ya. Jadi ketika orangnya di sini, gue tarik lagi garis lurus sehingga gue dapatkan bayangannya itu di sini, gitu ya. Nah, kemudian akan terbentuk ya seperti sebuah segitiga siku-siku ya, sebuah segitiga siku-siku. Jadi segitiganya yang ini ya, ini siku-siku, ini juga siku-siku gitu ya. Tapi mau dia gerak 2 meter ke kiri atau tetap diam di tengah ya, bayangannya akan tetap di sudut ruangan, teman-teman ya. Titik Q ini kan titik yang ketinggiannya 0 dari lantai ya. Ketika dia gerak 2 meter ke kiri ya, bayangannya akan tetap di sini juga. Sama-sama ketinggiannya dari lantai itu 0. Gitu. Jadi mau dia gerak ke kiri ataupun diam, bayangannya sama-sama ada di sudut ruangan gitu ya. Ada di pertemuan antara lantai dan cermin gitu ya. Akan selalu ada di garis ini nih. Gitu. Nah, kalau gerak ke kirinya seperti itu ya, gerak ke kanannya ya, berjalan ke kanan sejauh 2 meter juga akan terjadi hal yang sama gitu. Jadi mau gerak ke kiri, mau diam di tengah atau gerak ke kanan, ketinggian bayangannya kalau diukur dari lantai itu akan tetap 0 meter ya. Tinggi bayangan di cermin adalah 0 meter. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 0 meter. Sebuah hiasan sebagai bagian dari dekorasi digantungkan dengan tali yang panjangnya 50 cm. Tali terpasang di titik C dan titik C itu ada pada garis LR dengan jarak C ke L itu 2 meter. Kemudian lampu diturunkan sejauh X. Pada posisi baru ini, bayangan hiasan berada di dinding pada ketinggian 1,5 meter dari lantai. Nilai X adalah berapa? Oke, kita gambarin dulu ya kejadiannya seperti apa. Ya yang ini. Jadi, sorry bukan yang ini. Oke, pakai yang ini aja. Jadi di suatu titik ya, di garis RL ya, ada titik C. Jarak C ke L itu 2 meter, teman-teman. Jarak C ke L itu 2 meter. Nah, di situ ya,
digantungkan sebuah hiasan dengan panjang tali 50 cm ya. Tapi nanti diturunkan sejauh X cm. Jadi jarak hiasan ke atap ruangan ya pasti 50 tambah X, karena awalnya kan 50, habis itu diturunkan sejauh X, jadi jaraknya menjadi 50 tambah X cm. Nah kemudian bayangan dari hiasan ini memiliki ketinggian 1,5 meter ya, kalau dihitung dari lantai, katanya seperti itu ya. Nah, kalau yang ini 1,5 meter, maka sisanya itu pasti 4,5 meter, karena LP itu kan harus 6 meter ya. Jadi ini harus 6 meter nilainya. Gitu. Ya, jadi itu sama aja 4,5 meter atau sama dengan 450 cm. Nah, kita lagi-lagi menemukan dua buah segitiga yang sebangun ya. Segitiga yang ini kecil sebangun dengan segitiga yang ini. Bentuknya sama, hanya saja ukurannya yang berbeda. Kan gitu ya kalau sebangun. Oke, kita akan gunakan kembali konsep kesebangunan kita. Di sini gue tuliskan 50 tambah X per 4, 50. Kenapa bisa gitu? Ya, sisi tegak per sisi tegak ya. Sisi tegak yang kecil per sisi tegak yang panjang. Itu kan 50 tambah X per 450. Sama dengan 2 meter per 10 meter ya. Sisi mendatar yang kecil itu 2 meter, yang panjang segitiga yang besar itu sisinya 10 meter. Ya, kemudian kita tinggal menyelesaikannya sehingga kita peroleh X-nya adalah 40 cm atau 0,4 meter. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Seorang berdiri pada garis peki sehingga ujung bayangan kedua orang itu oleh pantulan sinar lampu dari cermin. Oke, jadi bayangan kedua itu adalah bayangan dari pantulan sinar lampu di cermin. Bayangannya berada di titik P. Jika tinggi orang tersebut 160, maka jarak orang tersebut dari titik P adalah berapa? Oke, kita gambarin dulu kejadiannya. Oke, jadi titik P itu yang ini ya. Kita akan menghitung berapa jarak orang tersebut dari titik P ya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin dulu suatu konsep tentang pencerminan ya. Jadi kalau misalkan gue punya sebuah bidang ya yang berupa cermin, nah kemudian gue pasang sebuah garis normal ya. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang pantul. Nah, aturan pencerminan itu bilang kalau misalkan sinar datang itu dengan sudut alfa terhadap garis normal, maka sinar pantulnya juga harus membentuk sudut alfa dengan garis normal ya. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Oke. Nah, kan lampu itu sinarnya ke sini ya. Ke cermin dulu, baru dipantulkan lagi sehingga orang yang ada di sini terkena sinar pantulnya gitu kan ya. Kemudian bayangannya ada di titik P. Nah, agar kejadian tersebut terjadi ya, dari sini bisa ke sini ya, kemudian bayangannya sampai di titik P, maka nggak ada cara lain selain ya titik pantulnya adalah di tengah-tengah RQ ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kenapa harus seperti itu? Ya karena kan kalau kita misalkan pasang garis normal untuk mengukur sudut ya, kan sudut pantul sama dengan sudut datang ya. Supaya hal itu terjadi ya, sudut pantul sama dengan sudut datang, kemudian dia datang dari titik L, kemudian sampai di titik P, maka titik pantulnya harus ada di tengah-tengah RQ gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini ya, kita misalkan ini adalah pantulan sinar lampu ya, jadi lampunya nyampe sini sinarnya, kemudian dipantulin lagi ke titik P. Nah, jadi orangnya bukan di situ, tapi orangnya itu di sebelah sini, teman-teman ya. Misalin aja di situ ya. Nah, orangnya itu tingginya 160 cm, kemudian karena ini 6 dan ini adalah tengah-tengah ya. Jadi ini 3 gitu. Nah, kita punya data-data ini ya.
Nah, kita disuruh mencari berapa jarak orang ini ke P. Ya, kita misalin aja jaraknya adalah X. Lagi dan lagi ya, menggunakan konsep kesebangunan, kita bisa dapatkan bahwa X per 10, jadi alas kecil per alas besar, itu kan X per 10 ya. Segitiga yang besar alasnya 10. Sama dengan 1,6 per 3. Tinggi yang kecil 1,6 per tinggi yang besar 3. Tinggal diselesaikan, kita akan dapatkan bahwa X itu sama dengan 16 per 3. Ya, 16 per 3 itu kalau diubah menjadi pecahan campuran kan 5 sepertiga ya. Jadi jawabannya 5 sepertiga. Jadi jawabannya yang A. Oke, seperti itu. Teks 4. Suatu grosir beras disediakan berbagai jenis beras. Salah satu beras yang dijual adalah beras mentik wangi. Data pasokan dan terjual beras mentik wangi itu dalam ton tiap hari pada suatu minggu disajikan dalam diagram batang berikut. Oke, jadi kita diberikan diagram batang di sini ya, yang menyatakan data terjual dan pasokan dari beras mentik wangi. Berdasarkan diagram di atas, stok beras mentik wangi yang terbanyak terjadi pada hari. Oke. Jadi di sini kan ada yang masuk ya ke gudang, itu pasokan, kemudian ada yang keluar dari gudang atau yang terjual gitu ya. Oke, kita bisa menghitung berapa stok di suatu hari dengan mencari selisih pasokan dan yang terjual gitu. Misalkan ada pasokan 6 ton, yang terjual 4 ton, berarti kan ada stok sisa 2 ton gitu ya. Nah, kita akan amati itu. Jadi di hari Senin selisihnya tersedia 2 ton ya, karena pasokannya 8 ton, kemudian terjual 6 ton gitu ya. Jadi hari Senin itu ada stok sebanyak 2 ton di gudang gitu ya. Kemudian hari Selasa pasokannya lebih 2 ton lagi, jadi kita punya plus 2 ton stok beras. Jadi hari Selasa itu ada 4 ton. Rabu juga seperti itu ya. Rabu itu plus 2 karena yang masuk lebih banyak daripada yang terjual. Jadi hari Rabu itu ditambahkan 2 dari 4 ada 6 ton. Nah, kemudian hari Kamis. Nah, hari Kamis ini ya diperlukan karena yang terjual ini kan 6 sampai 12 berarti 6 ton ya. Diperlukan 6 ton lagi. Pasokan hari Kamis itu kan 6 ton. Nah, berarti supaya bisa menjual 12 ton, stoknya yang 6 ton di hari Rabu itu harus dijual, sehingga stok hari Kamis itu 0 ton. Nah, kalau Jumat ya, ini ada pasokan lebih sebanyak 2 ton, kita simpan sebagai stok. Kemudian hari Sabtu yang terjual lebih 2 ton, jadi kita ambil stok 2 ton tadi untuk dijual, sehingga stok hari Sabtu itu adalah 0. Nah, kemudian di hari Minggu, hari terakhir, yang terjual sama dengan yang kita terima, sehingga stok kita adalah 0 karena semuanya sudah terjual. Nah, kemudian soal yang tadi kan menanyakan ya, kapan stok terbanyak ya. Stok terbanyak itu terjadi di hari Rabu, yaitu 6 ton. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, nilai kebenaran untuk tiap pernyataan di bawah ini adalah pernyataan 1, pada minggu itu terjadi kekosongan stok pada 3 hari. Benar nggak? Oh, kekosongan stok itu terjadi sebanyak 1, 2, 3 ya. Sebanyak 3 kali ya. Kekosongan stok ada pada 3 hari, yaitu hari Kamis, Sabtu, dan Minggu. Berarti pernyataan 1 adalah pernyataan yang benar. Oke, yang 2, stok beras mentik wangi, Stok beras mentik wangi pada minggu itu sebanyak 5 ton pada hari Selasa dan Rabu. Apakah benar di hari Selasa dan Rabu itu stoknya 5 ton? Kita lihat. Di Selasa itu 4, sedangkan di Rabu itu 6. Jadi pernyataan 2 adalah pernyataan yang salah ya. Bukan 5 ton, tapi di Selasa itu 4 ton, di Rabu itu 6 ton. Jadi salah, kok gue centang ya, salah. Oke. Nomor 3, rata-rata stok beras mentik wangi per hari pada minggu itu adalah 3 ton. Nah, ini kan stok per harinya ya. Ini stok per hari nih. Oke, kalau kita hitung rata-ratanya ya, jumlah
semuanya ya, jumlahkan semuanya. Karena hari itu ada 7, jadi kita bagi dengan 7. Gitu. Kalau kita hitung, peroleh 14 dibagi 7 sama dengan 2 ton. Jadi rata-rata stok per harinya adalah 2 ton, bukan 3 ton. Jadi pernyataan 3 adalah pernyataan yang salah. Jadi yang benar hanya pernyataan 14. Jadi B, S, S gitu. Nomor 15, berdasarkan pengalaman, biaya operasional akan tercukupi khusus untuk memetik wangi jika sudah terjual 70% pada minggu itu. Jika 1 kilo dijual dengan harga 20.000, keuntungan pedagang khusus dari beras memetik wangi pada minggu itu adalah berapa? Jadi gini, kan 70% itu biaya operasional ya, berarti sisanya yaitu 30% itu adalah keuntungannya gitu ya. Kan 70% itu biaya operasional, berarti keuntungannya adalah 30% ya. Nah, berapa beras yang dijual oleh pedagang? Ya kita jumlahkan saja semua yang terjual di sini ya. Jadi hari Senin itu 6 ton, Selasa itu 10 ton, Rabu 8 ton, dan seterusnya. Kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan semua pasokan nih. 8 tambah 12 ya, sampai di hari Minggu ya, itu totalnya pada minggu itu pedagang telah menjual sebanyak 70 ton gitu ya, 70 ton. Nah, biaya operasional 70%, sehingga keuntungannya 30%. Untuk menghitung total keuntungannya berarti 30% ya dikali 70 ya dikalikan dengan 20.000, karena 1 kilonya itu kan 20.000 ya. Nah, gue koreksi sedikit di sini, 70-nya harus kita kali dengan 1.000. Kenapa? Karena kan 70 ton itu sama dengan 70.000 kilo ya. Gitu. Jadi total keuntungannya bukan 420 ya, tapi 420 juta. Ya, seperti itu. Kita lihat apakah ada yang D ya, 420 juta rupiah. Oke, ingat 1 ton itu sama dengan 1.000 kilo ya. Berdasarkan pengalaman, stok akan aman jika jumlah stok pada hari tersebut lebih dari rata-rata stok ditambah 1/4 simpangan bakunya pada minggu tersebut. Toko grosir akan merasa aman pada hari apa aja? Oke, jadi pertama, stok itu dikatakan aman di hari tersebut kalau stoknya itu lebih dari rata-rata ditambah 1/4 simpangan baku. Berarti kita harus cari tahu rata-rata stoknya dulu. Tapi kita tadi udah cari tahu ya, kalau rata-rata stoknya itu adalah 2 ton. Ya, berarti sekarang kita harus mencari berapa 1/4 simpangan baku. Oke, kita cari dulu simpangan bakunya. Cara nyari simpangan baku itu seperti ini. Jadi, masing-masing data di sini ya, gue cari selisihnya dengan rata-rata. Karena rata-ratanya 2, di sini gue cari selisihnya 2 kurang 2 yang ini, kemudian dikuadratkan. Nah, di hari Selasa juga seperti itu, 4 kurang 2 kuadratkan yang ini. Ini juga 6 kurang 2 kemudian dikuadratkan. Kemudian 0 kurang 2 kita cari selisihnya dengan rata-rata, kuadratkan lagi, begitu sampai hari Minggu. Ya, jadi per hari itu dicari selisih antara stok pada hari itu dan rata-rata stok, kemudian selisihnya kita kuadratkan. Nah, kemudian kita bagi dengan 7 karena harinya ada 7. Ya. Untuk mencari simpangan baku, hasil yang ini ya, pecahan ini harus kita akarkan, gitu kan ya? Karena simpangan baku itu kan akar dari variansi ya. Nah, kemudian kalau gua hitung, gua ketemu ini hasilnya adalah akar 32/7 atau 4 dikali akar 2/7. Nah, tadi kan akan aman jika lebih dari rata-rata ditambah 1/4 simpangan baku. Rata-ratanya 2, 1/4 simpangan baku berarti ini dikali 1/4, yaitu 2 akar 7 diakarkan. Nah, teman-teman perhatikan, 2 ditambah akar 2/7 itu nilainya kurang dari 3 ya. Kurang dari 3. Kenapa dia kurang dari 3?
Karena 2/7 itu kurang dari 7/7. 7/7 ini kan 1, kalau diakarin jadinya 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi ini kurang dari 3, tapi dia pasti lebih dari 2. Jadi ini adalah suatu nilai yang berkisar di antara 2 dan 3, lebih dari 2 dan lebih kecil dari 3 gitu ya. Oke, kita lihat di mana hari-hari yang stoknya itu lebih dari 2 ya, misalkan 3 gitu ya. Lebih dari 2 misalkan 3, 4 dan seterusnya. Kalau 2 itu belum aman karena ini nilainya lebih dari 2 gitu. Nah, yang lebih dari 2 ya. Ini 2, ini berarti enggak aman, 0 juga kayak gitu. Nah, yang lebih dari 2 kan hanya 4 dan 6. Jadi pedagang akan merasa aman di 2 hari ini, yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Teks 5. Untuk mempercantik ruang tamu, Pak Tono bermaksud memasangi langit-langit ruang tamunya dengan panel berwarna hijau muda dengan ukuran 98 cm x 98 cm. Langit-langit ruang tamu berbentuk persegi. Misalkan banyaknya panel yang dibutuhkan adalah X, dan F adalah fungsi yang menyatakan luas langit-langit ruang tamu, maka Fx ekspresinya seperti apa? Oke, tentu di sini gampang aja ya. Kalau misalkan luas dari tiap panel itu kita bisa cari di sini ya, kemudian ternyata diperlukan X, maka luas langit-langit ruang tamunya tinggal luas panel dikali luas banyaknya panel ya. Nah, di sini panelnya ukurannya dalam senti, tapi fungsinya itu menyatakan luas dalam meter kuadrat. Jadi kita perlu ubah sedikit gitu ya. Oke, jadi Fx ya yang menyatakan luas langit-langit ruang tamu itu gue bisa cari dengan mengalihkan luas tiap panel dengan jumlah panel ya. Luas panelnya itu gue mau dalam meter ya, karena Fx itu menyatakannya dalam m kuadrat. Jadi 98 cm gue ubah jadi 0,98 dikuadratkan untuk mencari luas panel. Dikali dengan banyaknya panel kan X gitu ya. Jadi Fx adalah 0,9604X. Jawabannya adalah yang D gitu. Gampang ya. Nomor 18, jika dibutuhkan 25 panel, luas langit-langit ruang tamu adalah berapa meter kuadrat? Oke, di sini opsinya merupakan perkalian dua buah bilangan yang sama ya. Jadi kalau bisa mah gue ingin jawaban gue itu bukan sebuah bilangan, tapi berupa dua buah bilangan yang sama yang dikalikan. Oke, kita udah cari tahu ya bahwa Fx itu menyatakan luas ruang tamu, luas langit-langit ruang tamu. Kalau misalkan nilai X-nya 25, ya tinggal kita hitung berapa F25 ya. Jadi kita hitung F25 untuk mencari luas langit-langit ruang tamu karena banyak panel yang digunakan adalah 25. Oke, di sini gue hitung substitusi X sama dengan 25, F25-nya gue peroleh seperti ini. Nah, gue kan ingin mendapatkan ekspresi dua buah bilangan yang dikalikan ya. Bilangan itu harus sama, jadi yang ini gue pecah lagi ya, menjadi 0,98 kali 0,98 ya. Karena ini kan tadi kita peroleh dari sini ya. Nih. Kemudian 25 itu gue pecah menjadi 5 kali 5. Nah, kemudian gue kalikan ini dengan ini, itu dengan itu. Sehingga gue peroleh 4,9 kali 4,9 meter kuadrat. Jadi jawaban kita adalah yang E gitu. Agar lebih artistik dan menarik, panel-panel tersebut dipasang pada rangkaian kisi berwarna oranye dengan lebar 3 cm, kecuali untuk kisi yang menempel pada dinding lebarnya 4 cm. Jika jumlah panelnya 25, luas langit-langit ruang tamu adalah berapa? Oke, jadi kalau tadi ya, pemasangan panelnya kan benar-benar rapet ya. Jadi benar-benar rapet, tapi di nomor 19 ini ya, tiap panelnya itu dikasih celah 3 cm. Nah, kemudian panel-panel yang paling luar gitu ya, yang paling luar itu dikasih lebar ya, gap 4 cm dengan sisi langit-langit seperti itu. Nah, kalau misalkan jumlah panelnya 25, maka luas langit-langitnya berapa? Oke, di sini
kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan gue punya 25 panel ya, 25 panel, kemudian gue ingin memasangnya di sebuah langit-langit yang bentuknya persegi, maka gue harus memasangnya 5 ke kanan, 5 ke bawah ya, supaya jumlahnya genap 25 gitu. Tapi ingat, akan ada selah di antara 5 panel itu. Kalau gue punya 5 panel, nah kalau gue punya 5 panel, akan tercipta 1, 2, 3, 4 selat, 4 gap antar panel gitu ya. Di sini gue tulis 5 panel tambah 4 selat ya, karena jumlah panel ke situ dan ke sininya sama, jadi sama-sama 5 panel tambah 4 selat. Nah, kemudian kita juga harus hitung bahwa di ujung-ujungnya itu ada gap 4 cm ya. Di ujung-ujungnya itu ada 4 cm gapnya gitu. Jadi panjang sisi yang ini ya, itu adalah panjang 5 panel tambah panjang 4 selat tambah 4 tambah 4 gitu. Gue bisa hitung kayak gini nih. Jadi panjang sisi langit-langitnya adalah 5 kali 98. 98 itu panjang panel. 4 kali 3 karena ada 4 selat, masing-masing selat antar panelnya 3 cm, kemudian ada 4 cm, 4 cm di ujung-ujungnya. Jadi 2 kali 4. Gue jumlahin dapatnya 510 cm ya. Kalau ke sini 510 ya, sininya juga 510 karena dia bentuknya persegi ya. Berarti luasnya adalah 5,1 kali 5,1 meter kuadrat. Ya, jawabannya adalah yang E. Penyedia jasa pemasangan panel pada langit-langit ruang tamu memberikan diskon 20% jika banyak panel yang dipasang lebih dari 35. Oke, kalau lu pasang lebihnya dari 35, dia akan kasih diskon 20%. Jika untuk langit-langit ruang tamu dengan panjang sisinya 5,88, oke. Jadi langitnya itu sekarang sisinya panjangnya 5,88. Kalau seperti itu diperlukan biaya sebesar 1.440. Oke. Biaya pemasangan 20 panel adalah berapa? Oke. Jadi ini tuh ceritanya ya. Kalau panjang sisi langit-langitnya adalah 5,88, maka biayanya adalah 1.440. Tentunya itu dengan memperhitungkan diskon ya. Kita lihat dulu. Banyak panel yang dipasang ya, gue bisa cari dengan membagi luas langit-langit dibagi dengan luas panel. Ya, karena di sini kan dia dipasangnya rapet banget ya. Nggak kayak nomor 19 tuh. Jadi banyak panelnya adalah luas langit-langit dibagi luas panel. Luas langit-langitnya gue bisa cari seperti itu, luas panelnya 0,98 kuadrat sama. Nah, ini kalau gue cari ketemunya 36 panel. Jadi dia itu memasang 36 panel. Karena 36 itu lebih dari 35 ya, maka diterapkan diskon 20%. Dia dapat diskon 20%. Sehingga ketika kita nanti menghitung harga, kita harus mengalihkan harga yang tertera dengan 80%, karena kan 100 dikurangi 20%, 20%-nya diskon, sehingga kita tinggal bayar 80%-nya aja. Nah, harga pemasangan panel gue bisa cari dengan seperti ini. Jadi 80% karena diskonnya 20% ya. Kemudian kali 36 karena banyak panel yang dipasang ada 36. Kemudian dikali X. X itu adalah harga pasang per panel, kan gitu ya. Biaya pemasangan itu panelnya berapa, kemudian harga per panelnya berapa. Kemudian kali 80% karena dapat diskon 20%. Ya. Nah, kalau gue kaliin jadinya seperti ini. Ya, biasa aja. Kemudian harga pemasangan panelnya diketahui 1.440. Gue tulisnya tanpa ribu ya. Nah, kemudian gue peroleh bahwa X ya, itu adalah harga pasang per panel, itu adalah seperti ini. Ya, gue kurang tahu ini nilainya berapa. Nah, tapi yang mau gue cari bukan X, tapi 20X. Kenapa 20X? Karena kan diinginkan pemasangan 20 panel ya, bukan satu panel. Jadi ini perlu gue kali dengan 20. Nah, kemudian gue hitung, hasilnya adalah 1 juta gitu ya. Nah, kalau misalkan gue memasang panel 20 ya, itu kan nggak dapet diskon ya. Jadi kita tetap bayarnya 1 juta. Jawabannya yang D.